Sawu sufufakum. Shaf lurus dan rapat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shalli Allahu Akbar. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidahu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضلك والله خير الرازقين. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. ولك الحمد. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. السلام عليك. السلام علينا وعلى أشهد أن لا وأشهد أن محمدا اللهم صل على سيدنا وبارك على سيدنا محمد كما
بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل محمدا نبيا ورسولا وداعيا إلى الله سراجا ومنيرا. صلاة وسلاما على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ذوي الهدى والتقى. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Dan tunan puji dan syukur, marilah sama-sama kita panjatkan amal pemberi rahmat kepada kita, yang kita bersyukur kepada Allah pada subuh yang mulia ini. Salah satu nikmat dipilihnya kita untuk menjadi ahli jamaah pada masjid yang mulia ini di Batu Pad. Salawat bernadakan salam semoga selalu tercurah kepada Habibina, baginda kesayangan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang selalu kita sebut-sebut, Nabi yang sangat kita sayang, Nabi yang kita jadikan sebagai suri tauladan. Bahkan bila sampai setiap ucapan nama beliau tidak kita menyebutkan dengan salawat atau sallallahu alaihi wasallam, maka itu merupakan salah satu bentuk kerugian ataupun salah satu bentuk untuk mudah kita mendapatkan celaan dari Allah. Tidak harus mencaci Nabi Muhammad seperti dilakukan oleh Markon, tidak harus menghina Nabi Muhammad, tapi tidak menyebutkan sallallahu alaihi wasallam saja setiap ucapan Nabi Muhammad. Itu suatu bentuk kerugian, suatu bentuk bahawa kita telah menjauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, tabi'in, tabi'at tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, serta ulama-ulama yang mu'tabar yang menjadi penunjuk kepada kita di dalam dunia untuk menuju kepada safir yang abadi akhirat kelak. Kaum muslimin dan muslimat jemaah subuh yang dimuliakan Allah, dalam suasana yang dingin dan sejuk, yang balik hujan berkelam, yang baklum bayang hana dumno jamaah, dan semangat demi hana ramai jamaah, semangat apa haba. Tapi alhamdulillah, walaupun hujan yang begitu luar biasa semalam, pada subuh yang mulia ini Allah berikan sedikit kecerahan. Tidak ada rintik hujan, pertanda kita diizinkan dari seluruh untuk sama-sama, tiada lain dan tiada bukan, pertama niat semata-mata adalah untuk beribadah kepada Allah. Perjalanan jauh yang kita lakukan, waktu yang lebih luas yang kita siapkan untuk beribadah kepada Allah, semoga Allah balas dengan ridha Allah, dengan syurga Allah, dengan berkat umur, berkat rezeki, dan selamat iman kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin gure-gure ulun tuan yang ulun tuan muliakan, Abu Imam Syih yang ulun tuan muliakan, pengurus masjid, remaja masjid, pengurus GPS,
Dan juga di sini hadir pengurus SMS, begitu juga pengurus seluruh majlis-majlis pengajian. Mobil khusus longkalan gure-gure sangat le yang hadir, yang sebenarnya gure-gure yang berhak untuk berdiri di sini. Baik, gure kita nyutung Abdul Halim, juga gure kita nyutung Fadli, juga gure-gure kita nyutung yang lain. Tapi ternyata kesempatan diberikan kepada ulun tuan. Maka pada subuh yang mulia ini, tentu dengan ilmu yang kurang, maka sama-sama pada kesempatan yang mulia ini kita hanya duduk niat i'tikaf kembali sembari kita nyota ingat umanteng pesan-pesan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ingin menjadi umat Muhammad yang baik, ingin menjadi umat Muhammad pilihan, maka kita harus mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Tetapi sayang tak kala di masanya jangankan sunnah Nabi Muhammad, kewajiban-kewajiban manteng lehan ada puluh. Tak kala generasi-generasi kita di luar, jangankan untuk mengikuti sunnah Nabi, ada yang kagak paharum manteng kalau geba. Baik yang tak kala dengan tenar jino dengan ship, lalu wate dengan game, kemudian lalu wate dengan hal-hal perkumpulan-perkumpulan yang membawa kepada dosa, dan juga kegiatan-kegiatan sosial yang hanagat kadang berkumpul yang sungguh sangat miris. Tetapi kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan ahli jamaah subuh pada subuh yang mulia ini tergolong orang-orang yang sudah memahami ilmu pengetahuan. Maka pengkajian kita pada hari ini adalah kepada hal-hal yang sunnah, kepada hal-hal yang memang membawa fadilah, di samping kita telah beribadah sebagaimana kewajiban fardu'in, sembahyang sehari semalam 5 waktu. Ada 7 pesan daripada Nabi Muhammad kepada Abu Zar. Mungkin itulah yang menjadi pembahasan kita. Beberapa di antara 7 pesan tersebut akan kita bahas pada subuh yang mulia ini. Pesan Nabi Muhammad kepada Abu Zar sebagaimana tersebut di dalam kitab Bulughul Bahisah. Di sana disebutkan bahwa Nabi Muhammad merupakan orang yang dekat dengan Abu Zar, dan Abu Zar merupakan salah satu sahabat yang mengikuti hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Zar orang yang dekat dengan Nabi, sering mendengarkan wasiat-wasiat. Apa wasiat yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad kepada Abu Zar? Wasiat yang pertama yang disampaikan oleh baginda Rasulullah kepada Abu Zar adalah jangan melihat ke atas, lihatlah ke bawah tentang perkara dunia. Ini wasiat yang pertama yang kita kaji. Semua problema yang terjadi di dalam masyarakat akibat melihat ke atas. Terjadinya perampokan akibat melihat ke atas, ingin mencari yang lebih. Terjadinya asusila, ini juga akibat melihat ke atas. Terjadinya pembunuhan diri, napohdro, terjadinya pembunuhan diri, itu juga akibat melihat ke atas. Terlalu melihat kemewahan orang lain, terlalu melihat kekayaan orang lain, terlalu melihat sepintas bahwa orang lain ternyata bahagia dengan kekayaannya, bahagia dengan kemewahannya, bahagia dengan apa yang dia milikinya, mengkalarat samping saja. Maka pesan yang pertama ini kita rasa ini pesan yang memang harus kita sampaikan kepada seluruh umat. Ketika para umat melihat sesuatu secara berlebihan ataupun dengan nafsu, maka lahirnya nafsu pula yang akan menggerakkan kepada keburukan. Wa ma ubarri'un nafsi illa amaratum bisu. Tidak ada perintah apapun daripada jiwa atau nafsu kita kecuali hanya kepada keburukan semata-mata. Bila nafsu sudah menguasai hati, maka keburukan semata-mata. Bisa kita lihat pada memilih jabatan. Bila nafsu sudah diawali untuk memilih jabatan, keburukan akan lahir. Kita bisa melihat dari sebuah organisasi. Bila nafsu telah menjiwai seseorang, maka keburukan akan lahir. Di dalam ibadah kita juga bisa lihat, bila nafsu telah menguasai hatinya, ikhlas telah pergi,
hasilnya adalah keburukan, bukan nilai ibadah yang kita dapatkan. Mengelola hati sehingga tidak timbul nafsu, menekan ria, menekan takabur, ini merupakan satu konsep. Artinya yang dikatakan oleh Nabi, lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas. Pada masalah ukhrawi boleh lihat ke atas. Wow, ulama tersebut luar biasa ibadahnya, aku juga harus mengikuti beliau. Akan tetapi bila pada hal itu, pada ukhrawi kita lihat ke bawah, yang salah. Ilung nasib semayang sunat 3 ge, iji muwajib dan ilung nasib sedekah 3 ge, iji bedaan sedekah mekani haibi. Yang bahaya untuk akhirat, lihatlah ke atas. Kita nyonya yang semayang tahajud 2 rakaat, Nabi leboh juz Al-Quran, juz 3 semayang tahajud. Kita nyonya yang semayang tahajud pun 2 rakaat, Nabi kadang 12 rakaat semayang tahajud. Apa yang kita lakukan bersedekah? Banyak ulama-ulama sufi yang hanya mengambil uang ataupun rezeki sekedar kebutuhan pada hari itu. Lebih langsung ke bersedekah, berumpa 200 dirham, perle 20 dirham, serta 80 dirham langsung ke bersedekah. Itanya merumpa 200 ribu, 2 ribu dalam sedekah, pulah kitanya. Maka masalah ukhrawi lihatlah ke atas, tapi masalah dunia kita harus kembali tundukkan muka kita ke bawah. Lihat yang paling rendah dari kita, sehingga lahir rasa syukur. Karena bahkan bahaya ketika kita tidak mampu melahirkan rasa syukur. Apa Allah katakan? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dapat azab kalau kita tidak mampu mensyukuri. Lebih-lebih tak kalian masa corona atau covid, awal-awal covid. Nak giban pedih dan nak jak masjid anda jut. Dan nak jak umrah anda jut, urang jak umrah hanjut. Itu yang terjadi. Tapi kita tidak tahu ketika nikmat itu kembali ada, kita lalai. Begitu juga nikmat waktu, nikmat kesehatan. Selama nikmat itu masih ada, mungkin kita tidak mampu bersyukur. Maka dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Syarih Hikam, man lam yuqbal 'ala Allah bimulatafatil ihsan qida ilaihi bisalasilil imtihan. Ketika kita tidak mampu kembali kepada Allah, menghadap Allah, selalu beribadah kepada Allah dengan gebi nikmat li Allah, dengan gebi mulatafatil ihsan, dengan gebi kelembutan kasih sayang Allah, gebi rahim, gebi rahman, han sipta ibadah kepada Allah, lalu ngani, lalu ngepromo, lalu ngeharta, sembahyang pah-pahtan, azan berkumandang tidak bermasalah, qida ilaihi bisalasilil imtihan, akan diikat kitanya dengan rantai musibah. Gebi musibahnya, gebi musibah je. Hansip gebi irmoh, gebi musibah di dusun. Hansip gebi dusun, diberikan musibah di desa. Tidak cukup diberikan musibah di desa, diberikan musibah nasional, bahkan musibah dunia seperti Covid yang telah membawaki ketakutan, walaupun hanya kecil, tapi ketakutan lebih besar daripada segala-galanya. Bahkan kunci pertama bunuh gadah rasa syukur. Maka untuk baik gadah rasa syukur lagi kita nyo, cita ingat pun nikmat yang memang dah pegat gerot hana. Ketika tidak ada nikmat yang mampu kita ciptakan sendiri, semua nikmat datang dari iradah Allah, kembalilah kita baik sampai man lam ya'rifin ni'ama biwujudaniha arafaha biwujudi fuqdaniha. Itu juga dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam Syarih Hikam. Ketika seseorang tidak mengetahui ada nikmat besar bersamanya, barulah dia mengetahui setelah nikmat itu pergi meninggalkannya. Kan sabi dah pegah pajan dah depu bahawa nikmat semayang tahajud mantap, oteh ai dah dengli. Pajan dah depu bahawa sembahyang tahajudnya letak fadilah, oteh kita nyo ke dalam kubu ke pulau. Pajan tak depu bahawa nikmat anak, nikmat keluarganya indah, wate anak karaya tinggal Medan saboh Jakarta saboh. Pajan tak depu nikmat isterinya indah, wate isteri ni cok pulang le Allah, wate suami ni cok pulang le Allah. Menyona kado dem pakai, menyona kado dem dawa. Ana sayang menyayang, ana gasih megasih, nafkah bi kengen ideh bawa orang kopi urumah ko masin. Kapan
Kapan kita ketahui nikmat itu besar? Setelah nikmat itu kembali kepada Allah, cabut nikmat, baru lagi tanya, oh mah ternyata nikmat isteri luar biasa, nikmat harta luar biasa. Jamu ni long pernah kaya, cuma ubi ingat-ingat long hana musabah masjid yang long derikah mesti nak keramik. Maka yo golom nyan menyesal gino. Masjid asal ada kursi di paluh perle keramik marmar. Tinak siapa kedih haju. Itu yang harus kita lakukan. Lihatlah ke bawah pada masalah dunia sehingga tidak terjadi kerusakan sosial, sehingga tidak terjadi hal lain. Dan ini adalah tugas kita nyo. Garda terdepan para jamaah, gure-gure kamu ahli subuh insya-Allah dengan lisan roh ni yang memang ahli ibadah akan didengar oleh anak muda. Dengan lisan roh wahai ahli-ahli ibadah akan didengar oleh masyarakat secara pelan-pelan sebagaimana diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Kita nyolah sebagai agen-agen untuk menyampaikan kepada masyarakat sabar menyona musibah, syukur menyona nikmat. Insya-Allah itu pesan yang pertama dari Nabi kepada Abu Zar. Pesan yang kedua daripada Nabi kepada Abu Zar adalah dekati orang miskin, kemudian bantu orang miskin. Ini pesan yang kedua. Artinya ketika kita nyatakan betul, dekati orang miskin tentu akan membawaki kepada syukur katanya. Dekati orang miskin akan menurunkan tingkat kesenjangan sosial. Lagi takalan kepegat li BMU, takalan kepegat li beberapa organisasi-organisasi yang berbaur dengan masyarakat ini sangat membantu. Tapi kayaknya oleh kita nyo anak kita ayam satu di rumah enggak cukup. Di rumah orang satu ayam satu keluarga. Sikrek mano pun geguit. Bula ke pajo tapi sikrek mano pun geguit ladom saya. Lemak nonton, le ayah nonton. Nah, mentang ustaz lagi kan puji hana lepas le. Cukup le mentang lagi kan. Ilung ana rumah ustaz sikrek ayam hansip dua lagi. Cuman hana lu fikir ke gop ilung kata kat ruana mentang kajit. Tidak. Dekati orang miskin, lihat bagaimana pedihnya orang miskin. Kita sama-sama sekarang dengan medsos, sekarang dengan media sosial, katakanlah ladum rumah karap rubah, yang ladum ber hanai rumah, yang ladum jangan kan ber memekanat anak jelas rumah, yang ladum kehidupan morat marit sekali, butuh sekali uluran tangan, ide-ide cemerlang, sebagaimana giat-giat pemuda yang telah memulai di kota Lok Semawe untuk menembus kepada rumah-rumah fakir, untuk menembus kepada rumah-rumah miskin, nak ketolak bala oleh Allah. Karena sedekahnya adalah penolak bala. Bila na urang-urang gasin berarti siap-siap terus bala. Bila na urang-urang yang hana pedulikan lain siap-siap terus bala. Dan juga itu merupakan batasan iman. Ma amana rajulun bata sya'ban wajaruhu ja'iun ala janibihi wa huwa ya'lam. Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu yang tidur dalam keadaan kenyang. Posiblah malam dia kali kenang ayam penyel lo. Posiblah malam lagi tanya kali kenang roti Bandung, kali kenang martabak. Wajaruhu ja'iun ala janibihi wa huwa ya'lam. Tetangganya tidur dalam keadaan lapar, dia mengetahui. Tetangga long memang kabuno kayak mutang bak long hana long bi. Akan tetapi perbuatan sunnah, kebutuhan sekunder kita nyata pubut melebihi daripada kebutuhan biasa. Lihat kendala-kendala di masyarakat. Masyarakat miskin butuh sesuatu, tapi masyarakat miskin terkungkung dengan kebijakan-kebijakan kecil, kebijakan-kebijakan tertentu. Cina bayang le nyodum breh murah tiap bi ke rumah mewahan kau bayang le ya. Nyodum gah le kilo tiap bi kurang yang motor Fortune han ada bayang le ya. Begitu juga kebijakan-kebijakan yang lain, maka butuh kesadaran dan kita nyo kembali menjadi agen. Hai kepunia blo gah le kilo hana ha iron. Hai kepunia cok breh murah hana ha iron. Hai kepunia cok BLT lagi-lagi ron nian. Tiuro na dumeng saboh BLT yang bulan BLT tiuro iron dumeng. Artinya kita butuh mendekatkan diri dengan fakir miskin untuk wahana takalan introspeksi diri, untuk menjadikan kita lebih bersyukur sebagai
ladang amal kepada mereka secara li Allah gebi ridha Allah, mungkin salah sabuh dengan terbantu miskin. Kalau dalam ayat Al-Quran, dalam kubur baru dah sadar. Dalam kubur tak menghadap Allah, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas salihin. Ya Allah, berikan aku waktu sedetik saja, semenit saja, hidupkan aku kembali ya Allah. Yo kalau sadar ya Allah, gle yang naik mbang long publo ya Allah, long buka masjid. Rumah yang nak saboh dek hidim medan ya Allah, akan long publonya ya Allah, akan long bantu wani yatim yang nah hidim badayah abi rauhul. Pulang ya Allah, Nabi ya Allah kesempatan udip lu akan lu semayang tahajud sabe, akan lu semayang jamaah sabe, akan lu sedekah sabe ya Allah, hanu pegah le ke ya Allah, dan sebagainya. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas salihin. Lu akan lu sedekah, lu akan berbuat yang baik ya Allah. Maka sungguh ketika kita kalian jeritan orang dalam kubur seperti itu, jinolah lagi dan yang masalah dunia, dekati miskin, dekati fakir, santuni yatim yang amanah Nabi. Long ustaz na sering kanduri mo so undang tapi kan tolong upane lagi yan anak amanah Nabi lagi yan tapi kan tolong tinggal kai balah bar rumah haji, rumah drone beraya si mano, rumah haji si kameng sehingga yang undang lomba rumah lain si lemo. Artinya yang Nabi suruh tutup saja, be mesti hudat lah. Yang sedekah kerana yatim, yang sedekah orang gasin. Lagi ada pegah puno, orang kaya puno, lita siapkan manuk, lita siapkan si kameng, manduh haji ke pajo, budak ke pajo. Orang gasin dirimu, si krek manuk pun ke pajo, maka butuh sekali santunan kita. Dan itu pesan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita kembali menjadi agen pada pesan ini, dekati miskin, buat terobosan-terobosan yang langsung tersentuh kepada fakir miskin, lebih lom anak yatim yang kewajiban tanggung jawab katanya. Yang kele giu pegah haba yang god yohana giu im le Nabi. Pesan Nabi berbicara hal yang baik, kalau tidak diam saja. Ini merupakan satu hal yang penting. Karena pakan banyak orang dalam syurga gara-gara takwa dan husnul khuluq. Su'ila Rasulullah an aksari ma yudkhilun nasa an-nar. Ditanyakan kepada Rasul, ya Rasul, kenapa banyak orang masuk ke dalam neraka? Jawaban Rasul, al-fammu wal farju. Pertama gara-gara mulut, kedua gara-gara kemaluan. Artinya orang yang tidak bisa menjaga mulut rata-rata tempat dalam neraka. Maka dikatakan oleh Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham satu saat konyen melakukan perjalanan ke Libanon. Sesampainya beliau di Libanon, merumpak dengan para aulia Allah. Ketika Ibrahim bin Adham merumpak dengan para wali Allah, disampaikan pesan oleh wali Allah, hai Ibrahim bin Adham, ketika ron singa wau gampung, pesanku kepadamu 4. Pegah pada masyarakat put bohal. Salah satu yang dikatakan oleh aulia tersebut kepada Ibrahim bin Adham, bilang kepada masyarakat di negerimu bahawa bila dia tidak sanggup menjaga lisannya, maka keluar ruh tanpa Islam. Keluar ruh tanpa Islam, tubid dari agama, tubid roh atau cabut nyawa dengan husnul khatimah, tapi dengan su'ul khatimah. Yang fenomenanya kembali kita harus mulai dari diri kita, keluarga kita. Baik sampai nak anak kita selalu di medsos melakukan ujaran kebencian. Perumahan kita selalu melakukan ujaran kebencian. Kita tidak berbicara masalah foto aurat, selfie dan sebagainya, tetapi mengejek, ujaran kebencian, kalimat-kalimat yang dapat mempropaganda gop, kalimat-kalimat yang dapat memicu permusuhan gop. Kadang-kadang terjadi kekerasan, kalimatnya payah tabe, kalimatnya hana gepurno oleh Nabi. Pulsa je le, keput dia kirim mengkongkon. Hana but le dong. Polisi jabatan kan polisi tapi titi uro kirim mupa Facebook. Jabatan kan presiden tapi titi uro ejek gop. Jabatan kan gubernur tapi titi uro tantang lagi gubernur pegah apa. Ataupun kita melihat apa yang baik kita sampaikan ke media sosial,
sehingga menjadi pencerahan-pencerahan kepada orang lain, menjadi suri toladan kepada orang lain, dicontoh oleh orang lain, diikuti oleh orang lain. Masalah riya je tatuk, tak usaha tatuk. Akan tetapi bila kita tidak menampilkan kebaikan-kebaikan, berarti tanya sama lagi awaknya seperti artis tu. Sama katanya lagi awaknya seperti orang-orang yang memang mitapeng raknan. Akan tetapi kembali kita katakan, kalimat dah pegah haba berjujur, yang dah sampaikan kepada orang lain berjujur, yang dia yakin mangat. Baik dengan katruh rumah ni pakan, karena mungkin ada kalimat-kalimat yang kotor atau kalimat yang keji ataupun sikap-sikap yang kurang. Maka pergunakan ini kepada hal yang baik, dan juga kita sampaikan informasi ini kepada anak, karena negara kita negara hukum, sehingga yang terpegah yang betul menyuhana betul tak menteng. Bahaya, cukup bahaya. Karena pakan rata-rata orang dalam neraka salah sabuhji karena perkataan yang tidak baik. Ulah mengupat itu. Kemudian yang mungkin satu lagi, hal yang dipesan oleh Nabi, janganlah engkau meminta-minta. Janganlah engkau meminta-minta. Ya pesanan Nabi, artinya yadul ula afdalun min yadis sifla. Jika pemberi lebih hebat daripada penerima, sedekah gegop lebih hebat daripada menerima. Padahal sedekahnya kan pengemis, le cara jino, pengemis modern, pengemis milenial yang nak perlu terjabarkan. Jika pengemis milenial gimana Ustaz? Sama sih. Rasul mengatakan, hari kiamat datanglah peminta-minta dan pengemis mukanya tanpa daging. Orang kiamat bedah peminta-minta dan pengemis mukanya tanpa daging. Artinya cukup hina di sisi Allah tangan di bawah, tapi lebih mulia di sisi Allah tangan di atas. Maka jika lolong kalian sangat mulia orang badupat, rata-rata orang bayi jaket, rata-rata orang yang kerja bakgop. Artinya mereka bukan peminta-minta. Kerja bakgop merupakan nak upah dari hasil keringat sendiri. Itu sangat mulia. Dan jualan seperti dilakukan di Batupat ini salah satu contoh yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad. Tinggal kita mencari berkah, tinggal bayar zakat sesuai syariat, sesuai hukum fikih, insya-Allah akan berkah. Kemudian yang terakhir juga terpegah haju sabuh tu, la haula wala quwata, belela sebut kata Nabi. Sebutlah la haula wala quwata illa billah bersering. Artinya berzikir bersering, karena Yohanes dah berzikir sesuai firman Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ketika kita berpaling daripada mengingat Allah, zikir kepada Allah, berpaling daripada mengingat Allah, fa innalahu ma'isyatan dangka, kam merumpa kesempitan udip. Cukup jerat adalah udip, kerja hana aman, kemudian rezeki hana mudah, dalam keluarga hana indah. Tidak akan pernah kita dapatkan kebahagiaan selain daripada ma'isyatan dangka, kesempitan hidup. Maka belela ingat Allah, belela berzikir kepada Allah. Salah sabuh zikir yang dipesan oleh Nabi kepada Abu Zar, la haula wala quwwata illa billah. Li subuh, li semayang maghrib, li semayang isya, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Apa fadilahnya Ustaz? Kita tahu banyak. Nabi mengatakan kepada sahabat, hai sahabatku, perlu aku tunjukkan sabuh kalimat. Kalimat itu menjadi simpananmu di syurga, simpanan fahalamu di syurga. Mau Rasul? Kalimatnya adalah perbanyaklah la haula wala quwata. Ya ibu bapa sekalian punya rekening sekarang, maka rekening itu hanya terbatas sampai alam kubur. Coba buka urusan. Tapi ketika ibu bapa memiliki rekening di akhirat, insya-Allah mendampingi kita dalam syurga. Salah satu untuk menambah rekening di akhirat, perbanyak la haula wala quwata illa billah. Dan kau menyoleh hutang saya baru la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, sehingga tanggai 20 sah terus tempo hutang, la haula wala quwata illa billah, baru tinggal ke Allah. Tapi giyuli sembahyang, tapi itu yang pertama. Yang kedua, bisa menjadi penolak dari musibah. Asja anaknya ditawan, anaknya namanya Auf. Kemudian Asja melapor kepada baginda Rasul mengatakan,
kirim utusan untuk yak kalian Auf puku mantang selamat ataupun kadianiaya. Kepada utusan saya amanahkan pesan ke Auf siat yang sedang ditawan, perbanyak la haula wala quwata illa billah, atau haulakah sering disebut. Perbanyaklah haula wala quwata illa billah. Terus pesanan Nabi kepada Auf mengamalkan memperbanyak la haula wala quwata illa billah. Rantai yang tengah mengikat kepada Auf putus, sampai-sampai unta-unta musuh je kita membaplung li Auf. Begitu kehebatan la haula wala quwata illa billah. Pulang tanya yang rantai-rantai legend jino. Roh hurung je kejap badukun. Anda galak ke tanya, kag rantai tanya kejap badukun. Sehingga kita tanya tajak batuk-batuk sabi, sakit-sakit sabi. Perbanyaklah haula wala quwata illa billah. Gadah rantainya. Jiji sakit lom. Kemudian yang kelih, la haula wala quwata illa billah, itu merupakan penguat kita. Kenapa? Ibnu Mas'ud mengatakan, han talawan maksiat. Kita tidak sanggup untuk melawan maksiat. Maka dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, perbanyaklah haula wala quwata illa billah, karena hanya Allah yang nadaya untuk menolak kita daripada maksiat. Hanya Allah yang memberikan iradah untuk kita mampu menolak segala maksiat-maksiat. Maka untuk Allah getulung getanya untuk tolak maksiat, berbanyak juga la haula wala quwata illa billah. Yang terakhir, la haula wala quwata illa billah tersebut penawar bagi setiap penyakit. Dikatakan dalam hadis riwayat Abu Daud bahawa ketika seseorang memiliki penyakit, membaca la haula wala quwata illa billah, itulah penawarnya. Artinya kalimat zikir yang kita sebut kepada Allah selalu ada fadilah. Kita perlu hanya ridha Allah, masalah fadilah bah urusan Allah. Tapi salah satu fadilah la haula wala quwata illa, salah satu zikirnya la haula wala quwata illa billah, ini dipesan khusus oleh Rasul kepada Abu Zar, perbanyak itu. Mudah-mudahan ini juga bisa kita perbanyak di rumah, dimanapun kita berada. Karena kalimat ini kalimat yang mengakui kekuatan Allah, mengakui kehebatan Allah. Sampai-sampai hayya ala salah, marilah kita sembahyang, jawaban kitanya la haula wala quwata illa billah, menyuhana kehendak Allah, menyuhana daya dari Allah. Daripada sembahyang, daripada kepada sembahyang, maka kalimat la haula wala quwata illa billah, perbanyaklah kalimat ini. Bekal di akhirat, keselamatan di dunia, jauh daripada musibah dan kemudahan dalam hidup. Lo rasa yang mantang yang dapat tuan sampaikan pada subuh yang mulia ini, 7 pesan Rasulullah kepada Abu Zar, yang mungkin kita hanya membahas 5 pesan saja. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan pesan ini, menjadikan ini amalan pribadi, dan menyampaikan kepada sahabat ananda-ananda kita dan orang yang kita bertanggung jawab terhadap mereka. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Tentu banyak kekurangan atas ilmu dari hamba yang dhaif ini. Atas segala kelebihan semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maafkan atas segala kesalahan, terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada guru kita bersama, Ustaz Fajri Syahbuddin MAG, yang telah memberikan pencerahan kepada kita pada subuh yang berbahagia hari ini. Saya mewakili daripada Badan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas Kampung Batu Timur mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh para khadim, baik dari SMS Syiar Muhibbah Subuh, serta khadim dari GPS, serta para jamaah tetap yang berada di kota Luxmawi. Maka akhir kata kami mengucapkan ribuan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk memberkati, mari sama-sama kita membaca selawat. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina
sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.